Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Shalom. Kita akan memulai ibadah ini dari kita akan bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita datang ke hadapan hadirat Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang Maha Kasih, yang memberikan yang terbaik kepada kita. Biarlah kita boleh menerima anugerahnya, berkatnya pada pagi hari ini. Mari kita arahkan hati kita ke hadapan hadirat Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami berada di bait-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur buat segala anugerah berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena Engkau baik dan Engkau telah mengorbankan diri-Mu untuk menebus dosa kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, untuk boleh datang ke hadapan hadirat. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera, berkat-berkat daripada Allah Roh Kudus kepada setiap kami. Biarlah ibadah ini boleh memuliakan nama Tuhan dan boleh kami dipuaskan dengan berkat-berkat rohani yang daripada di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri, mari kita berikan pujian pengagungan kita kepada Tuhan. How great is our God. He's so good.
Betapa hati kami mengucap syukur Tuhan. Jiwa kami memuji-muji Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang beribadah di tempat ini. Tidak kekurangan satu apapun Tuhan. Dalam keadaan sehat Tuhan. Semua itu karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih untuk karya-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Kami tidak dapat membalas Tuhan. Hanya ucapan syukur dan syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk untuk pujian dan penyembahan kami. Dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami serahkan semuanya Tuhan. Engkau pimpin pesertai Tuhan. Sehingga tiba saatnya mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Mari kita terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, bertumbuh dalam kasih. untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus pimpin kita tuh. Kita akan nyanyikan pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan. Saat ini ku senja
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini juga. Curahkanlah Bang-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ini adalah doa dan permohonan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar membuka hati dan menyiapkan hati, mendengar kebenaran firman Allah. Roh Kudus, Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami, biarlah kiranya Roh Kudus akan bekerja melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu setiap anak-anak-Mu yang hadir pagi hari ini dengan latar belakang yang berbeda-beda. Tuhan, jikalau ada di antara anak-anak-Mu yang datang pagi hari ini dengan hati yang berat, hamba-Mu mohon Tuhan, ketika pujian dinaikkan, Tuhan, Engkau sudah melawat dan menjamah kami. Yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Yang membawa sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Bahkan yang terikat, dalam nama Yesus, Engkau dibebaskan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Tuhan, kini kami mau menenangkan jiwa dan roh kami untuk mendengarkan kebenaran firman Allah yang kami tahu firman-Mu tidak pernah berubah. Firman-Mu yang memberi kekuatan dan pengharapan kepada kami, dan firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Mari Tuhan Roh Kudus, urapi kami semua, peristiwa hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu.
supaya baik yang mendengar maupun yang menyampaikan kebenaran firman Allah, kami sama-sama diberkati Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan boleh berkata bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sangat diberkati lewat pujian pagi hari ini. Bagaimana Tuhan tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah. Kasih setianya tidak pernah berubah. Yang sering kali berubah-ubah itu adalah diri kita. Yang sering kali berubah-ubah adalah respon kita. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Amin. Dan renungan firman Tuhan pagi hari ini diberikan tema adalah terlebih bahagia memberi daripada menerima. Terlebih bahagia memberi daripada menerima. Coba lihat kiri kanannya, tanya, benar bahagia memberi daripada menerima? Ya. Karena faktanya kita lebih suka diberi daripada memberi, betul? Tapi firman Tuhan berkata terlebih bahagia memberi daripada menerima. Mari kita buka dulu firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-35. Kisah Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-35. Sebetulnya kalau kita baca paragraf ini mulai dari ayat 17 sampai 38, tapi hari ini kita akan fokus pada 2 ayat saja. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakannya, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sampai sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, apabila kita renungkan kata-kata ini bukan kata-kata manusia sendiri, tetapi ini kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Dan juga kepada kita sekalian yang hidup pada zaman ini. Kalau kita baca seluruh pasalnya, ini berbicara tentang perpisahan Rasul Paulus dengan para penatua jemaat di Efesus. Jadi sebelum Paulus berpisah dengan mereka, Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh. Jadi menarik, bagi saya Rasul Paulus ini adalah seorang rasul yang luar biasa. Dia nggak cuma pinter ngomong, tapi dia juga melakukan apa yang dia omongkan. Memang mudah untuk mengajar orang lain, memang mudah untuk berkhotbah, tetapi melakukan apa yang diajarkan dan melakukan apa yang dikhotbahkan itu tidak mudah. Saya belajar dari seorang pemimpin saya yang berkata, kamu hanya boleh khotbah apa yang kamu lakukan, dan kamu harus melakukan apa yang kamu khotbahkan. Karena ketika kita menyampaikan kebenaran firman Allah itu bukan hanya untuk pendengar, tetapi untuk kita yang menyampaikan. Terlebih dahulu kita perlu melakukan itu. Jadi Rasul Paulus tahu betul prinsip ini, dan dia berkata, aku telah memberi contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, Rasul Paulus memang seorang rasul yang secara sepenuh waktu melayani Tuhan. Namun di beberapa kota seperti di Korintus dan di Efesus, di beberapa kota lain, Paulus selain secara full time melayani Tuhan, mengabarkan Injil, tapi Paulus juga bekerja membuat tenda. Pasal 18 ayat 3, dia katakan,
dia sama-sama dengan pembuat tenda. Karena pekerjaannya juga bisa membuat tenda. Walaupun tidak diharuskan semua pengabar Injil yang full time harus bekerja, tetapi Paulus melakukan pekerjaan itu dengan sukarela. Kenapa? Membantu yang lemah. Lalu dia mengingat perkataan Tuhan Yesus. Supaya apa katanya? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, ayat 34 kalau kita mundur sebelumnya, Rasul Paulus memberikan teladan memberi dengan tulus. Dia bukan cuma hanya memberi materi, tetapi dia juga memberi hidupnya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus tidak hanya sekedar memberi materi, tetapi Rasul Paulus memberi hidup, contoh, teladan kepada orang-orang yang diajarnya. Dalam ayat yang ke-34 itu salah ketik, bukan di 14 ke 34. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Saya belajar bagaimana Rasul Paulus belajar mencukupkan kebutuhan perjalanan penginjilannya. Jadi Paulus bukan seorang yang senantiasa menadahkan tangan minta bantuan kepada gereja-gereja yang dia layani atau kepada orang-orang yang dia layani, tetapi dia sendiri bekerja bahkan mencukupkan beberapa orang-orang yang seperjalanan dengan dia. Kalau saya bicara tentang ini, saya belajar ketika melayani ke daerah-daerah. Salah satu pelayanan yang saya lakukan bersama dengan kawan-kawan dari berbagai macam gereja, kami adalah satu kegerakan yang memberkati gereja-gereja, memberkati sekolah-sekolah Alkitab. Kami tidak di bawah naungan siapa-siapa, tetapi terdiri dari orang-orang yang setia melayani di gerejanya masing-masing. Dan kami punya komitmen melayani boleh bersama-sama, tetapi hari Minggu kembali ke gereja masing-masing. Dan pelayanan kami tidak ada yang membiayai, hanya Tuhan yang memberi. Kadang-kadang kalau kami pergi ke satu tempat, contoh seperti kemarin, ada salah satu sekolah teologi yang ingin mengadakan yang namanya KSC, Kingdom Servant Camp. Ada sekitar 83, rata-rata mahasiswanya berasal dari Sumatera. Mereka nggak punya dana. Dan camp ini adalah membentuk karakter, supaya mereka dipersiapkan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang siap dengan karakter Kristus. Seorang pemimpin tapi berhati hamba. Dan untuk mengadakan itu, kami harus menyewa tempat, menginap, memberi mereka makan. Tetapi mereka bilang gak punya dana. Kami ketemu dengan panitia, lalu kita berdoa. Saya akan hubungi teman-teman pembicara-pembicara dalam camp ini yang free PK, tidak usah kasih PK. Jadi sudah bilang sama teman-teman, pelayanan kali ini jangan minta PK. Tapi kita mau memberi, kita mau memberkati. Bahkan bukan cuma hanya tidak diberi PK, kita sama-sama juga cari sponsor supaya bisa memenuhi kebutuhan. Jadi waktu Rasul Paulus menyatakan ayat-ayat ini, saudara, ini kita bisa terapkan dalam hidup zaman ini. Ini sederhana. Dan luar biasa ketika kita punya hati mau melayani Tuhan, kita merasakan satu kebahagiaan yang tidak bisa dibayar dengan uang. Itu sebabnya Paulus berkata, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan camp berjalan, luar biasa, mereka dipulihkan Tuhan, dan mereka diberkati Tuhan.
Tetapi yang luar biasa, kami pun ikut diberkati Tuhan. Dan ada satu kebahagiaan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu tidak salah. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tepat. Sekarang ada 4 hal yang kita mau pelajari. Yang pertama, sebetulnya mengapa sih kita harus belajar memberi? Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran memberi ini perlu kita latih kepada anak-anak kita dari sejak mereka masih kecil. Supaya kelak kalau mereka menjadi besar, mereka tahu apa artinya memberi. Dan itu penting. Dia tahu bagaimana memberi kepada Tuhan, tetapi juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Sifat bawaan kita itu egois. Itu sudah bawaan dasar. Kita selalu mau menerima. Kita selalu mau diberi. Oleh karena itu Tuhan mengajar kepada kita supaya kita belajar memberi, supaya sifat egois kita mulai terkikis. Ada sebuah kisah menceritakan begini. Suatu hari ada seorang pria. Ini kejadian nyata, saudara. Belanja ke Alfamart atau Indomart begitu. Keluar dari Alfamart dan Indomart, ketemu dengan seorang bapak yang sudah tua, menjual keripik singkong. Harga keripik singkongnya cuma 5.000. Tetapi orang ini keluar dan dia lihat bapak-bapak jual keripik singkong. Ditanya, berapa satu? 5.000. Lalu dia bilang begini, Pak, boleh nggak 10.003? Lalu si bapaknya bilang apa? Pak, kalau bapak memang mau disedekahi oleh saya kasih. Bapak bayar 10.000, saya kasih 1 untuk anak-anak bapak yang ada di mobil. Tapi harganya tetap 5.000. Waktu si bapak tua ini ngomong begitu, orang ini kaget. Dia malu. Dan untuk menutupi malunya, dia bilang apa? Pak, kan kalau masalah jual beli boleh tawar-menawar kan ya Pak? Oh iya. Bapak, gitu. Bapak kalau beli mobil di showroom, harganya 500 juta. Bapak berani gak bilang gini sama yang jual showroom? 1 miliar, 3 mobil ya? Wah, dia malunya bukan main terus kali. Terus dia bilang lagi, Bapak tadi waktu belanja di Alfamart, itu kan ada bandrolnya. Bapak tawar-tawar nggak? Kan enggak. Pak, saya menjual keripik ini untuk menghidupi biaya saya, sekolah anak saya, dan makan sehari-hari. Bapak Ibu, kita belajar sesuatu apa di sini? Sederhana kan? Padahal orang ini naik mobil, cukup segala-galanya, hanya membeli 5.000 saja dia tawar. Akhirnya dia disadarkan Tuhan. Saat itu dia bilang, Tuhan maafkan saya. Dia sadar, akhirnya dia ambil uang 100.000 2 lembar. Dia beli tas, saya beli 4. Dia kasih terus. Si bapaknya kaget. Kenapa ini uangnya lebih? Gak apa-apa, saya belajar dari bapak. Saya ingin memberi dari bapak. Bapak kan sederhana. Seringkali kita kan ketemu dengan berbagai macam orang. Waktu kita makan di pinggir jalan, ada orang-orang ngamen. Apa yang kita lakukan sebagai anak Tuhan? Waktu orang jualan sesuatu, apa yang kita lakukan? Tapi katakan di sini, waktu kita belajar memberi, tanpa kita sadari, sifat egois kita terkikis.
Kita maunya menerima daripada memberi. Kalau kita jujur, mana lebih senang? Menerima uang atau dikasih uang? Lebih senang menerima uang kan daripada ngasih uang. Mana lebih suka? Menerima pujian atau memberi pujian? Jadi ternyata memberi itu bukan hanya uang, Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak kita memuji anak kita? Berapa banyak kita memuji karyawan kita? Berapa banyak kita memuji para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani? Atau kita cuma mengkritik? Kita lebih suka menerima penghargaan atau diberi penghargaan? Atau memberi penghargaan? Bapak Ibu, ini hal sederhana. Belajarlah memberi penghargaan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita lebih suka menerima pekerjaan atau bisa memberi pekerjaan kepada orang lain. Jadi kenapa berbahagia ketika kita bisa memberi? Bapak Ibu, memberi bukan cuma hanya uang, sekali lagi. Ketika kita bisa memberi kesempatan untuk orang melayani, itu luar biasa loh, Bapak Ibu sekalian. Memberi kesempatan orang untuk bisa maju, itu sesuatu yang sangat hebat. Jadi mari kita belajar mulai tidak memikirkan diri sendiri, tidak egois, cuma hanya memikirkan aku, dan aku. Tetapi belajarlah memberi apa yang kita bisa berikan pada orang lain. Tidak usah menunggu kaya untuk bisa memberi. Tidak usah menunggu harus bisa dulu baru bisa memberi. Kita bisa memberi apa adanya kalau kita punya hati memberi. Yang kedua, ada hikmah yang kita dapatkan ketika kita belajar memberi. Jadi Tuhan itu luar biasa. Ketika Tuhan memberi perintahnya kepada kita, berarti ada sesuatu yang hebat. Bapak Ibu, saat kita memberi sebetulnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Sebetulnya kita perlu sadar, waktu kita belajar memberi sesuatu kepada orang lain, sebetulnya kita sedang berbuat baik pada diri kita. Ada banyak orang-orang yang tanpa sadar dia melakukan kebaikan buat dirinya sendiri ketika dia belajar memberi sesuatu kepada orang lain. Coba praktek yang sederhana. Bapak Ibu lihat kiri kanan, lalu kasih senyum. Kira-kira dikasih senyum lagi ke sama orang? Tapi coba lihat kiri kanan, lalu pelototin sebelah kiri. Beda kan responnya? Jadi ketika kita sedang memberi yang baik, kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Saat memberi, kita sedang belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi orang yang bisa memberi sesuatu berarti adalah orang yang bisa mengucap syukur. Karena tidak mungkin kita bisa memberi sesuatu pada orang lain tanpa kita menerimanya lebih dahulu dari Tuhan. Jadi apapun yang kita bisa berikan kepada orang lain, itu pasti kita sudah terima dulu dari Tuhan. Jadi ketika kita memberi, berilah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan, saya bersyukur saya bisa memberi karena Engkau sudah memberi kepada saya. Saya bersyukur Bapak Ibu sekalian 2 tahun pandemi ini mengajarkan gereja banyak hal. Ada gerakan gereja-gereja yang dinamakan diri Great Bandung. Hari-hari ini saya bersyukur di Bandung terjadi paguyuban gereja-gereja sekota Bandung. Dan mereka sedang bekerja keras hari-hari ini untuk merayakan ulang tahun kota Bandung. Dan Pak Wali kotanya mengundang gereja untuk boleh terlibat. Kemarin saya dikasih foto gerakan Great Bandung ini membersihkan Tegalega. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tidak hanya uang. Membersihkan kota, gereja mulai berdampak. Ada sesuatu yang dikerjakan oleh gereja, memberi kepada masyarakat.
Waktu yang lalu mereka bikin sembako. Waktu terjadi COVID, mereka mengumpulkan banyak makanan untuk menolong orang-orang yang COVID. Saya bersyukur gereja dipanggil Tuhan untuk belajar memberi. Tidak hanya mementingkan diri sendiri. Jadi saat kita memberi, kita sedang bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga dikatakan apa? Saat memberi, kita sedang melatih diri menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang tidak serakah. Bapak Ibu, tadi saya sudah singgung di awal, memberi itu perlu dilatih dari sejak kecil. Karena anak-anak kecil dari sejak kecil sudah mulai serakah. Semua untuk aku, untuk aku, untuk aku. Kalau anak kita nggak dididik, di meja makan cuma ada satu piring makanan, dia akan habiskan sendiri. Apalagi yang dia suka. Saya punya cucu 5 dengan karakter yang beda-beda. Saya tahu ada beberapa cucu saya yang sering makan bareng saya di rumah 2. Itu kalau ada makanan kesukaan dia lupa kakaknya, atau kakaknya lupa adiknya. Jadi kita yang ngingetin, Max, ingat, itu ada cicil yang belum makan, jangan dihabisin semua. Dia mau belajar, oh iya cicil belum, jadi dia bilang sedikit-sedikit, susah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, karakter memberi ini dimulainya bukan dari luar, dimulai dari rumah tangga kita. Bagaimana seseorang bisa memiliki karakter memberi kalau kita tidak mengajar dia dari sejak kecil? Memberi itu melatih diri supaya kita belajar murah hati kepada orang lain. Memberi itu belajar untuk tidak serakah, semua untuk aku, semua untuk aku. Bapak Ibu, kalau kita tidak latih ini, nanti waktu mereka besar, duduk sebagai pejabat negara kita, itu akan jadi orang-orang yang korup. Kita sudah sempat dipermalukan orang-orang Kristen. Ada baku tembak di antara pejabat kepolisian kita, yang seharusnya jadi panutan. Kenapa? Karena keserakahan. Dan kalau dilihat semua urutannya orang Kristen, betapa memalukannya gereja kita, memalukan nama Tuhan. Akarnya dari mana? Serakah. Apa mereka nggak cukup? Sudah cukup, tapi masih terus tidak merasa cukup. Ini kita belajar. Yang ketiga, Bapak Ibu, beberapa pendapat peneliti, ini peneliti ya, mengatakan begini. Dr. James House berkata begini, menolong orang lain secara sukarela itu meningkatkan kebugaran tubuh dan angka harapan hidup. Bapak Ibu mau sehat? Amin. Mau bugar tubuhnya? Amin. Belajar memberi, belajar menolong orang lain. Kenapa Mother Teresa bisa sehat di antara orang-orang kusta? Kebal. Karena menolong. Salah seorang istri hamba Tuhan kami, waktu suaminya kena COVID, dia nggak tahu itu COVID. Jadi mungkin perlu juga nggak tahu, bagus juga ya. Jadi dia rawat suaminya. Waktu dia rawat suaminya, dia suapin, dia sampai dia nggak sadar kalau suaminya keluar selain begitu banyak. Dia korek pakai tangan. Itu masih waktu COVID-nya masih zamannya Alpha, lagi parah-parahnya. Suaminya meninggal dan dicek ternyata COVID. Yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, istrinya tidak kena COVID. Padahal dia yang tiap hari menemani, dia yang ngorekin semua, selainnya dibuangin, nggak pakai APD loh, karena nggak ngerti. Dia nggak kena COVID, anaknya malah yang beda rumah kena COVID dua-duanya. Jadi ketika kita menolong orang, ketika kita melakukan sesuatu karena kasih,
daya imunitasmu naik. Ini luar biasa ya. Dokter psikologi Elizabeth Dunn memberi sesuatu kepada orang ternyata mendatangkan kebahagiaan yang signifikan. Bukan saja menaikkan imunitas tubuh, tetapi apa tadi dikatakan di sini? Mendatangkan kebahagiaan yang signifikan. Mau bahagia? Belajar memberi. Bukan berarti nanti pulang dari sini semua yang ada dibagi kasih orang lain semua, enggak ya. Dengan hikmat Tuhan tentunya. Nah, John Rockefeller itu seorang dermawan yang sangat terkenal. Dulunya adalah orang yang tidak bahagia, sulit tidur, dan dokter memvonis hidupnya tinggal 1 tahun lagi. Nah, karena sudah divonis begitu, dia berpikir mesti bagaimana. Akhirnya ada nasihat buat dia yang disampaikan. Supaya apa? Supaya dia memutuskan untuk memberikan sebagian uangnya untuk amal dan untuk orang-orang miskin. Dampaknya apa? Dampaknya hidupnya berbalik 180 derajat, kesehatannya membaik, bahkan dia hidup sampai umur 98 tahun. Tanya kiri kanannya, mau 98 tahun? Tapi bilang kiri kanannya, jangan tunggu sakit dulu. Jangan tunggu sudah setengah mati dulu baru memberi. Tetapi ini penelitian menyampaikan. Yang terakhir, yang keempat. Bagaimana mungkin memberi akan membuat orang bahagia? Pertanyaannya begitu. Bukankah ketika seseorang memberi, maka apa yang ada padanya berkurang? Sebetulnya enggak, Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini saya ingin memberitahukan firman Tuhan berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya kasih ilustrasi air dalam keran. Punya keran di rumah yang nggak pernah dibuka. Sekian lama nggak pernah dibuka keran itu. Waktu dibuka gimana kerannya? Pasti yang pertama apa? Airnya menjadi kotor dan tidak sehat. Apalagi kalau kerannya masih model zaman dulu, masih dari logam. Itu kerak-kerak, mungkin karat dan sebagainya kumpul semua. Begitu dibuka, kotor sekali. Apalagi airnya akan banyak kuman karena tidak mengalir, tersimpan di sana bau. Airnya menjadi kotor sekali. Saya berharap mulai hari ini keran-keran kehidupan kita juga dibuka. Jangan ditutup terus supaya tidak kotor. Yang kedua, laut mati. Bapak Ibu pernah ke laut mati? Pak Tim, Ibu Tim pernah ya? Laut mati. Kenapa disebut laut mati? Karena laut ini tidak pernah mengalirkan airnya. Semua tertampung sehingga kadar garam yang ada di situ begitu tinggi, tidak ada makhluk yang bisa hidup, makhluk hidup nggak bisa hidup. Sehingga berat jenisnya begitu tinggi. Jadi kita kalau masuk ke laut mati, itu airnya nggak enak, airnya itu kayak semacam apa ya? Kayak semacam mengandung minyak begitu, lendir begitu. Tapi istimewanya di laut mati itu kita nggak usah takut tenggelam. Cukup membaringkan diri, kita akan ngambang. Dan nggak boleh berenang di laut mati. Kalau Bapak Ibu berenang malah bisa goyang dan airnya nggak boleh kena mata. Kalau ada punya tekanan darah tinggi, nggak boleh juga masuk situ. Jadi laut mati itu begitu mematikan. Memang kadar-kadarnya tinggi, memang bisa dibikin menjadi sabun dan semacam di mereka dikaryakan di sana. Tapi laut mati itu betul-betul semua makhluk hidup mati di sana. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengalirkan sesuatu. Jangan jadi laut mati.
Karena apa saja yang masuk ke situ nggak akan hidup. Ya, enaknya cuma buat ngambang aja di sana ya, baca-baca itu. Kalau kita di sana pergi ya ngambang-ngambang begitu aja. Tapi begitu keluar mandi, nggak enak, licin semua. Kecuali lumpurnya buat ibu-ibu katanya buat luluran bagus, ya. Tapi lumpurnya. Nah, apa lagi? Bapak Ibu pernah jadi donor darah? Ternyata orang yang suka donor, saya belajar dari mereka, itu darahnya itu bersih. Karena ada darah yang diambil, lalu produksi baru. Orang yang sering donor darah itu sehat, Bapak Ibu sekalian. Saya pengen donor darah, tapi karena dulu saya tekanan darahnya rendah, nggak bisa, jadi dicek, nggak laku. Begitu masuk mau usia 60, udah baru naik tuh tekanan darah saya. Wah, senang sekali. Dalam seumur hidup saya 2 kali bisa donorkan darah. Tapi udah itu selesai. Kadaluarsa, Pak. Faktor U sudah nggak boleh lagi ngasih. Sayang sekali. Teman saya yang rutin mendonorkan darah, orangnya sayang sekali. Jadi Tuhan itu sudah mendorong kita, mengajar kita untuk tidak boleh menghabiskan semuanya untuk sendiri, tapi belajar untuk hidup orang lain. Yang terakhir, Bapak Ibu dulu pernah belajar matematika di sekolah? Rumus-rumusnya nggak sedikit, cukup banyak. Apalagi kalau belajar kimia. Saya punya teman yang pinter matematikanya, pinter kimianya. Dia semakin pinter, semakin hebat ketika dia ngajarin teman-teman yang bodoh. Ini istimewanya. Semakin dia mengajar, semakin dia melatih, semakin ngelotok dia rumus-rumusnya. Kita semakin kagum sama dia. Semakin dia sering melatih teman-temannya, semakin memberikan ilmunya kepada teman-temannya, semakin dia bertambah pengetahuannya, semakin dia hafal rumus-rumusnya, semakin dia terampil dalam menggunakan rumus. Tapi semakin orang diem, hanya pintar buat diri sendiri, nggak mau mengajarkan orang lain, dia nggak akan bertambah kepintarannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hukum memberi itu lebih bahagia daripada menerima, ternyata bisa diterapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Saya kebetulan bekerjanya direct selling, door to door. Salah satu hukum untuk kita bisa diberkati Tuhan, salah satu hukum untuk kita bisa naik ke atas, saya belajar satu prinsip yang dikatakan build up the people, and the people will build you up. Jadi kita harus bangun orang lain, maka orang itu akan membangun kita naik ke atas, mendorong kita naik ke atas. Saya selalu melatih para manajer saya bilang begini sama mereka, para leader. Kalau kamu mau berhasil, buat anak buahmu berhasil, maka kamu pasti lebih berhasil. Banyak kali kita egois, kita simpen ilmu kita buat diri kita sendiri, sehingga kita tidak mau membagikan kepada orang lain. Tetapi ketika engkau membagikan ilmu kepada orang lain, dan engkau membuat orang lain menjadi sukses, tanpa sadar, engkau sedang membuat dirimu sukses. Dan orang akan membuat engkau naik ke atas. Dan ini rupanya prinsip Alkitab, saudara. Ini dicuplik oleh para motivator, para trainer. Dia mengutip banyak-banyak hal dari Alkitab, tapi kuncinya adalah firman Allah. Firman Allah berkata, terlebih berbahagia ketika kita memberi daripada kita menerima. Karena ketika kita memberi, kita belajar dilatih oleh Tuhan untuk tidak egois, kita dilatih oleh Tuhan untuk bersyukur kepada Dia, kita dilatih oleh Tuhan untuk bagaimana melatih diri untuk tidak menjadi orang yang serakah. Dan itu mesti dimulai dari sejak kita masih kecil, dari sejak kita masih muda, dari sejak kita baru mulai
Ketika saudara melayani Tuhan, latih orang lain untuk bisa melayani Tuhan. Itu sebabnya gaya Tuhan Yesus adalah gaya pemuridan. Gaya Tuhan Yesus adalah gaya duplikasi. Ingat, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, dia datang sebagai seorang guru, memiliki 12 orang murid, dan dia memenangkan dunia lewat 12 orang murid. Dia rekrut orang-orang yang gagal, dia rekrut orang-orang yang dianggap tidak sukses, dia rekrut orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia. Dan Yesus membuat mereka menjadi sukses, menjadi luar biasa. Orang-orang yang bisa membuat sejarah dalam dunia. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap apa yang dikatakan firman Tuhan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan, bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan, Engkau kenal setiap kami yang hadir pagi hari ini. Siapa kami, bagaimana karakter kami. Tuhan, ampuni kalau sepanjang pengiringan kami kepada Tuhan, kami masih sering untuk meminta diperhatikan daripada memperhatikan. Kami lebih sering minta dihargai daripada menghargai orang lain. Kami lebih sering Tuhan menuntut daripada kami memberikan sesuatu. Kami banyak menuntut hak daripada kami memenuhi kewajiban kami. Namun pagi hari ini kami belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong Roh Kudus mampukan kami untuk bisa melihat betapa di balik memberi itu ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Jadikan kami orang-orang yang murah hati, orang-orang yang suka memperhatikan orang lain, bukan hanya memperhatikan kepentingan diri kami sendiri. Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan akan terus menolong kami, membantu kami menjadi murid-murid Kristus yang menjadi saksi, yang menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun Tuhan menempatkan kami, baik di rumah, baik di tempat kami studi, baik di tempat kami bekerja, baik di tempat kami berusaha, baik di tempat kami melayani Tuhan. Ajar Tuhan kami saling tolong menolong, ajar kami saling bantu satu dengan yang lain, ajar kami saling peduli dan memperhatikan satu dengan yang lain. Bapa, terima kasih. Biarlah kiranya Engkau terus menolong kami, menguatkan dan meneguhkan kami, agar kami boleh terus bertumbuh dan berbuah. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali. Terima kasih buat Bapak Paulus Mulyadi yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Saya mengimani, kita mengimani, saya juga mengalami di dalam hidup. Mulai dari orang tua saya mengajarkan untuk mau memberi, dan Tuhan memberkati apa yang diajarkan. Kita mau belajar dengan pimpinan daripada Roh Kudus, supaya kita boleh belajar memberi dengan hikmat, dengan pimpinan daripada Tuhan. Pengumuman untuk minggu depan, kita ada perjamuan kudus. Minggu keempat ada perjamuan kudus, dan firman Tuhan dilayani oleh saya sendiri, pelayan perjamuan Bapak Yan Gerard dan Bapak Nanda. Hari Rabu ada doa pagi melalui Zoom jam 6 sampai jam 7 pagi.
kita akan bersama memberikan persembahan. Saya mengundang para pelayan persembahan boleh maju ke depan. Mari kita tundukkan kepala masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya bahwa hamba-Mu menyampaikan bukan sekedar khotbah, tetapi sudah memberikan contoh teladan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman ini dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi orang yang murah hati, yang berbahagia, dan dikaruniai kesehatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menutup ibadah ini di dalam doa. Tuhan, sesuai dengan lagu pujian yang kami naikkan, kami mau belajar untuk memberi. Amin. Baik itu berupa materi, baik itu berupa pertolongan, bantuan, ataupun senyum sekalipun. Tuhan, di dalam dunia ini banyak orang yang membutuhkan kasih, perhatian. Banyak orang yang membutuhkan pertolongan kami. Apa yang kami bisa lakukan ataupun kerjakan, biar kami boleh menjadi alat panjangan tangan Tuhan, menyatakan kasih-Mu kepada dunia. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Paulus Mulyadi, yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, berkati keluarganya, istrinya, anak-anak, menantu, cucu-cucu. Tuhan, berkati pelayanannya, dimanapun keluarga ini boleh melayani Tuhan. Bapak Paulus dan Ibu Kumala, jadikan mereka saluran berkat. Kami juga berdoa bagi segala usaha, aktivitas yang mereka lakukan dan kerjakan, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami membawa persembahan kami kepadamu dengan segala sukacita dan ketulusan hati. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya bangsa ini boleh diberkati secara ekonomi, secara kesehatan, secara sosial, dan politik keamanan. Kami berdoa supaya bangsa ini, bangsa yang besar, yang kami cintai, boleh bertumbuh terus, boleh makmur,
dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Juga pakai kami, anak-anak-Mu, menjadi berkat di dalam dunia ini, Ya. di bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami mengingat di dalam doa bagi Bapak Lili yang sedang berobat ke Singapura. Ya. Tuhan sertai Bapak Lili supaya mendapat pengobatan terbaik dan supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar Amin. dan boleh pulang kembali dalam keadaan yang sehat. Ya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan keluarga kami masing-masing, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami. Berkati juga anak-anak kami Ya. di dalam studi mereka, Ya. supaya mereka boleh belajar yang baik dan boleh berhasil di dalam studi mereka. Amin. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Setelah kita boleh beribadah, menerima kebenaran firman Tuhan, kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, dan dimanapun kita berada. Kita boleh tetap dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin.